Ya baik, saya coba masuk ya. Ini tadi baru Iya, iya. masuk, tapi langsung karena agak tadi saya dari roomnya sekitar 1 jam yang lalu, saya dari roomnya Ibnu Syihab. Jadi Ibnu Syihab ini ngakunya Sunni, tapi indikator-indikatornya itu Syiah gitu ya. Jadi saya dari roomnya, ya perdebatannya panjang di situ. Nah, saya pengen tahu ini kalau dari kiai-kiai di sini melihat melihat antara Syiah dan Wahabi ini lebih lebih berbahaya mana gitu ya. Karena kan ini kontra pasti dengan Wahabi dari judulnya. Siap, siap, siap. Ya Jadi tadi dari gini dari ya, dari roomnya saya prolog dari dulu ya, saya prolog dulu ya. Nah, pertanyaannya dari antara Syiah dan Wahabi itu bahaya mana? Saya jawab, Syiah dan Wahabi itu bagai tai unta dibelah dua. Sama-sama najis, sama-sama bahaya. Karena begini, Ibnu Syihab itu mengkafirkan beberapa sahabat. Itu kalau di fikih itu sudah menjadi pembatal Islam, pembatal syahadat. Lah yang paling parah Wahabi mengkafirkan orang tua Nabi. Ini jelas ya videonya Basalama, Syafiq Risa Basalama. Ini jelas. Orang tua Nabi menyembah berhala. Coba cari bukti sama dia di mana berhala apa yang disembah. Sama-sama, nanti sama-sama jatuhnya. Ya ideologinya sama, ya kurang lebih. Boleh dikatakan bahayanya itu 11-12 kan Sabidi. ya, ya. Iya, ya. Nah, monggo ditambah ya. Jadi tadi ya Sudah cukup itu ya. Cukup. Sudah Ya jelas mungkin itu. ada prolog-prolog Ya, yang lebih cukup. sudah jelas ya. Yang paling sedih itu begini ya kalau bahayanya. Kalau Syiah itu kan kitabnya beda dengan kita. Kalau Ibnu Syihab itu Syiahnya yang Syiah memang moderat, memaki kitab kita juga. Akan tetapi Wahabi ini bahayanya begini. Mereka ngaji matan Fathul Qorib. Mereka ngaji matan Fathul Qorib. Tapi mereka tidak tahu murad dari Fathul Qorib sehingga mereka berani mengkafirkan para a'imah As'ari atau para a'imah yang di Fathul Qorib di fikih mazhab Ashab Syafi'i, karena mereka membaca Fathul Qorib itu untuk semata-mata bahwa sekarang ini muncul beberapa pertanyaan kepada mereka, semisal rukun wudhu, rukun sholat, kan mereka tidak ada kitabnya. Mereka ya, tidak ada ya. kitabnya, maka mereka mengkaji matan Fathul Qorib. Tetapi mereka lupa bahwa di Fathul Mu'in itu kita bermakmum dengan orang-orang mubtadi seperti Mujasimah. Ini makro. Hmm. Kalau dia mau mengkaji fikih kita secara komprehensif, tobat mereka dan tidak lagi menyerang kita. Gitu ya, iya maksudnya. Kalau Ya, ya. kalau secara kiblat keilmuan bisa nggak sih disebut sebenarnya teman-teman Aswaja ini kiblat keilmuannya itu untuk sekarang ya, saya bicara sekarang ya. Untuk sekarang ini ya memang udah lama dari dulu juga itu ke Azhari itu gimana? Kita bicara bicara dunia dunia keilmuan di akademik ya. Itu ke Azhar, ke Al Azhar Mesir itu gimana? Kalau kalau kan saya pernah dengar statement itu. Jadi memang kalau bicara Ahlussunnah wal Jamaah ya bicara tentang kiblat keilmuannya yang ada di Azhar gitu. Nah, kalau Oh bicara iya, iya. Sebenarnya begini ya, kita itu tidak pernah luput dari sejarah. Ya. Sebenarnya sebelum ke Al Azhar, sebelum Madinah Mekah dikuasai oleh Wahabi, itu para a'imah kita itu semua lulusan sana. Kita boleh cek ya, Imam Nawawi Al-Bantani yang kitabnya merambah ke seluruh Nusantara, termasuk Malaysia, Thailand, dari Kasifatus saja, Nurudolam, Tijan Darori, terus fikih-fikihnya yang besar itu banyak. Itu semua kan mufti-mufti Mekah zaman dulu. Mufti-mufti Mekah zaman dulu. ya ya. Tidak bisa. Terus sekarang karena mereka sudah diusir dari Mekah, ya sekarang mereka kumpulnya di Mesir, Al-Azhari ya. Ya, tapi di asal Al-Azhari pun tidak pernah luput bahwa di sana juga ada Wahabi yang menyelinap. Sama saja dengan apa ya, di Mekah juga
dulu ya, mungkin 20-30 tahun yang belakang dulu ya, ya ada dosen-dosen yang aswaja tapi dia cenderung untuk diam gitu karena berhadapan dengan kekuasaan kalau bicara sejarah. Nah, kalau saya ini, saya yakin kalau di room ini ngebahasnya tentang Wahabi dan tidak ada tamu Wahabi, saya yakin tidak ada diskusi yang cukup bisa menjadi timbal balik gitu. Nah, saya pengen memantik, Iya, coba ya, saya pengen mantik ini Pak Yai, mohon izin ya. Saya pengen iya, siap, mantik siap, siap. tentang diskusi yang pernah kita lakukan sebelumnya tentang perkara-perkara yang apa ya, kok teman-teman dari di luar Nahdien ya, di luar Nahdien itu melihat masyarakat awam Nahdien gitu kan, dan mungkin ada juga mungkin kiai-kiai kampungnya itu terlalu semangat membawa ziarah ke wali-wali, yang saya kemarin juga sempat senggol tentang tawasul di situ yang langsung gitu kan, yang langsung minta ke itu kan capnya kan akhirnya kalau dari pihak sebelah kan capnya itu kan kuburiun gitu kan. Jadi wah, ini kaum kuburiun gitu. Saya sebagai orang yang pernah di sana begitu. Dan ya saya kalau sampai detik ini saya sampai detik ini memang menolak dalam arti secara pribadi ya. Ada beberapa hal yang mungkin dilakukan oleh masyarakat Nahdien seperti tawasul yang meminta langsung kepada mayit, itu saya secara pribadi masih menolak sampai detik ini. Jadi itu yang jadi kejanggalan saya sih. Kayaknya pernah dibahas di room ini tapi nggak, kurang clear saya ngerasanya. Saya sampaikan. Monggo itu. Sudah, Pak. Ya. Iya, Mas An. Iya. Coba ya gini. Ya gini. Oh, Begini Kang ya. Kalau kalau sekedar ke kuburan itu kan sebenarnya nggak serem-serem banget ya. Karena pembesar-pembesar kita seperti Imam Syafi'i itu kalau ke kuburnya Imam Hanifah itu seperti apa. Bahkan Imam Nawawi sendiri itu ketika berziarah ke sana terus mencari tahu di mana tempat duduknya Imam Syafi'i ketika berziarah di kubur. Malah itu pengen didudukinya. Jadi orang-orang yang dulu-dulu itu sepertinya dengan kubur itu tidaklah ngeri atau menjadi momok yang sampai menjatuhkan kita kepada tahap musyriknya. Ya, cuman sekarang kan di framing dari India, kaum Sikh itu datang ke kuburan, mereka sujud karena pakaiannya seperti kita, terus dijatuhkan bahwa itulah kelakuan aswaja. Padahal kalau saya sendiri kalau hari Jumat itu nggak ke kubur ayah saya, itu kalau di rumah itu ya kurang marem gitu, karena itulah satu-satunya pengobat rindu dan itulah satu-satunya mauidhah hasanah pada saya. Apalagi kalau kita melakukan haul ya, di mana yang dihauli itu ulama besar, maka sunnah bagi orang yang mengadakan haul itu untuk menceritakan kebaikan-kebaikan sohibul haul. Sebenarnya tidak ada yang ngeri ya bagi kami ya. Ya cuman karena mereka memframingnya seperti itu ya, sehingga yang terjadi, yang muncul di permukaan ya seperti ini. Sehingga seakan-akan kuburiun itu hal yang menjijikkan sampai tergelincir ke tahap syirik gitu. Monggo, Host. Iya. gini aja. Maksudnya itu ada apa? Ada masalah apa dengan kuburiun? Apakah ada masalah dengan kuburiun? Jadi Terus begini. kalau ada masalah itu masalahnya apa? Coba dijelaskan. Kalau memang ada masalah dengan kuburiun itu masalahnya apa? Ya, tadi saya udah sampaikan Pak Yai, ada yang minta langsung kepada si mayit itu satu. Terus kemudian kedua, ini nanti tolong dijelasin ya. Terus yang kedua, menentukan perjalanan ke tempat-tempat kubur yang dianggap wali gitu kan. Yang perjalanan itu mungkin memakan waktu, kemudian menganggap ada keberkahan di itu.
Mungkin bisa dijelaskan Pak Yai, yang kedua juga Oh ini ya, ya, selain ya, yang ya. pertama itu, karena itu juga menjadi apa ya, menjadi kritik ke masyarakat Nahdiyin itu. Ya kalau saya kan nggak tahu, nggak tahu ngejawabnya. Itu yang kami temukan di lapangan gitu ya, bentuk kritik ke warga Nahdiyin gitu Pak Yai. Mungkin itu dua itu Pak Yai. Ya, 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 ya. Eh, jadi itu semua udah dibahas ya oleh ulama-ulama dulu ya. Yang pertama begini Pak, yang pertama begini, bahwa ziarah kubur ke makam para aulia, ke makam orang-orang soleh, ziarah kubur ke makam orang-orang soleh ya, kalau di garis bawah ya, itu adalah tradisi sejak zaman para sahabat, tradisi sejak era salaf. Bagaimana dulu para sahabat itu, kemudian para ulama salaf itu punya tradisi yang namanya ziarah kubur ke makam orang-orang sulih, orang-orang soleh di waktu itu. Orang-orang soleh di waktu itu, termasuk Imam Syafi'i, bagaimana di situ itu juga merutinkan berziarah kubur ke makamnya Imam Abu Hanifah. Kemudian tidak hanya itu, bagaimana dulu juga para ulama-ulama itu membahas terkait ziarah ke makam para aulia. Banyak ya, banyak sekali ya, nanti kalau memang perlu perlu ditampilkan ya. Kalau perlu ditampilkan. Saya contohkan begini, coba. Kalau Imam Syafi'i ini kan diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi ya di dalam kitab Tarikh Al-Baghdad. Ini di sanadin sahih ya. Bahwa inilah atabaroku bi Abi Hanifah wa ajiu ila qabrihi kula yaumin yakni zairon. Fa idza radat li hajatun sholaitu rak'ataini wa ataitu ila qabrihi wa sa'altullah hajah indahu fama tab'udu anni hatta tubdo. Bahwa Imam Syafi'i ini bertabaruk kepada Imam Abu Hanifah. Inilah atabaruku bi Abi Hanifah. Kita tahu Imam Syafi'i ini lahir kondisinya Imam Abu Hanifah sudah meninggal. Artinya bersamaan dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah, lahirnya Imam Syafi'i ini. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan inilah atabaruku bi Abi Hanifah, berarti Imam Hanafi sudah meninggal. Masih diambil keberkahannya. Wa ajuila qabrihi, dan saya datang ke kuburannya. Ini masih rangkaian tabaruk ya. Sampai kemudian faida aradot li hajatun sholaitu rak'ataini. Kalau saya punya hajat, saya sholat 2 rakaat. Wa ataitu ila qabrihi, kemudian saya mendatangi kuburannya Imam Abu Hanifah. Wa sa'altullah al-hajah indahu, dan saya berdoa di sisi kuburannya Imam Abu Hanifah. Fama tabaudu anni hatta tubdo, kemudian sehingga tidak lama kemudian Allah mengabulkan doa saya. Ini dikutip dalam Tarikh Baghdad. Bagaimana ulama-ulama dulu itu kuburiyun, ya kuburiyun. Kemudian kemudian terus Imam Ahmad bin Hambal, semisal Imam Ahmad bin Hambal, ketika mengomentari, ditanya oleh anaknya soal orang-orang yang di situ itu, pendapatnya orang-orang yang di situ itu bertabaruk dan mencium kuburannya Nabi. Ya, memegang dan mencium kuburannya Nabi dalam rangka bertabaruk. Itu bagaimana pendapatnya? Diminta pendapatnya. Bagaimana Imam Abu Hanifah mengatakan la ba'sa bidzalik. Jadi sa'altu 'anil rajuli yamassu al mimbar Nabi
wa yatabarraku bimasyi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri misla dzalika wa nahwa hadza yuridu bidzalika taqarrub ila Allah wa azza Allah jalla wa azza faqala la ba'sa bidzalik. Di dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifat Rijal. Ditanya bagaimana seorang laki-laki itu mencium dan menyentuh mimbarnya Nabi. Dan juga di situ dilakukan di dalam kuburannya Nabi seperti itu juga. Atau sesamanya dengan itu atau dikiaskan dengan itu. Bagaimana pendapatnya panjenengan ketika hal itu dilakukan dalam rangka tabaruk ilallah? Maka Imam Ahmad menjawab la ba'sa bidzalik. Enggak apa-apa kayak begitu. Begitu enggak apa-apa. Banyak sekali ya nanti termasuk di dalam ini kalau semisal Imam Ahmad bin Hambal ini ketika ditanya mengenai Sufyan bin Sulaiman al-Madani. Nah, ditanya bagaimana ini di dalam kitab Al-Hafidz Al-Mazzi fi Tahdzibil Kamal. Adz-Dzahabi juga meriwayatkan dalam Tadhkiratul Hufat. Ibnu Hajar itu di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib ditanya mengenai bagaimana pendapatnya Sufyan bin Sulaiman al-Madani. Ya. Sufyan bin Sulaiman al-Madani ini ulama yang hidup yang wafatnya 132. Berarti sudah meninggal ini. Hadza rajulun, bagaimana jawabnya Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya mengenai beliau. Dia menjawab hadza rajulun yungjalul qatru minas sama' bidzikrihi. Ini adalah seorang laki-laki yang ketika menyebutnya akan diturunkan hujan. Menyebut namanya akan diturunkan hujan. Itu jawabannya Imam Ahmad bin Hambal. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Terus kemudian Abu Ali Al-Khalal. Ya, pemuka madhab Hambali juga ini. Imam Abu Al-Khalal ini. Di dalam kitab Al-Baghdad, Al-Khatib Al-Baghdadi sama. Ini ketika beliau menceritakan perihal tawasul, itu juga sama bercerita. Mahammani amrun faqasattu qabra Musa bin Ja'far yakni Al-Qadim fatawasaltu bihi ila sallallahu lima uhibbu. Ya. Di dalam kitab Al-Baghdad Abu Ali Al-Hasan ya Abu Ali Al-Hasan bin Ibrahim Al-Khalal itu bertawasul dengan kuburannya Musa bin Ja'far yakni Al-Qadim. Ya, Musa Al-Qadim. Ini salah satu ahli bait ya, satu ahli bait Nabi. Bahwa saya mahamani ketika saya punya kesulitan atau kepentingan mahamani amrun faqasattu qabra Musa bin Ja'far yakni Al-Qadim, maka saya akan mendatangi kuburannya Musa Al-Qadim. Fatawasaltu bihi, saya akan bertawasul di situ. Ya. Illa sallallahu lima ahibbu. Maka saya tidak akan mendatangi kuburannya, saya bertawasul kecuali Allah memudahkan, menggampangkan urusan saya atau mengabulkan apa yang saya minta. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Huzaimah. Ya, ini dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab At-Tahdzib At-Tahdzib. Kharatnya Imam Alil Hadis Abi Bakar bin Huzaimah. Wa adilihi abi al-Saqafi ma jama'atin mimma syaikhina wa hum idzaka mutawafiruna ila ziyarati qabri Ali bin Musa Ar-Ridho bitus qala fara'aitu min taqdimihi yakni Ibnu Huzaimah litil kalbu'ah wa tawadduhi laha wa tadruhi indaha mata khayyarna. Bahwa kami ini Al-Hafidz Ibnu Huzaimah ini ya, dia ini termasuk pemimpin ahli hadis ya, pemimpin ahli hadis. Imam Ibnu Huzaimah itu diceritakan khurutnya Imam Alil Hadis Abi Bakran bin Huzaimah. Jadi rombongan Imam Abu Huzaimah ini keluar bersama rombongan. Ya, keluar bersama rombongan. Bersamaan di situ juga Al-Hafidz Abu Ali As-Saqafi. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Kemudian mereka berziarah ke makamnya Ali bin Musa Ar-Ridho bitus. Ya,
salah satu ulama. Nah, kemudian Faro'aitu minta dimi yakni Ibnu Huzaimah, bahwa saya melihat Ibnu Huzaimah itu mempunyai sikap yang tawaduk terhadapnya, dan beliau berdoa secara khusyuk, ya, watoduruk, berdoa secara khusyuk di pinggir makam atau di sisi makam Musa Ar-Ridho, ya, Ali bin Musa Ar-Ridho. Terus masih banyak lagi. Artinya kalau masalah kuburin ini ulama salaf itu sudah melakukannya. Dan sangat tidak ada masalah, karena Nabi sendiri dulu juga sudah mencontohkan begitu, para sahabat juga sudah mencontohkan begitu. Iya, baik. Cuman memang ada satu yang masih mengganjal, tapi nggak apa-apa Pak Yai, nggak apa-apa. Saya pengen nanya ini Pak Yai tentang judul yang besar ini, meyakini Allah bertempat atau di mana-mana sama dengan kufur. Ini akidahnya kelompok mana ya Pak Yai ya? Kalau kita bicara tentang ini. Ya, tentu saja kalau yang meyakini Allah bertempat itu kan akidahnya kaum Musabbihah atau Mujassimah, ya. Dan bahasa seperti yang saya kutip ini bukan bahasa baru, ya. Ini sudah dikutip oleh berabad-abad lamanya oleh ulama-ulama terdahulu. Ini sudah biasa ya kayak begitu. Bahkan hampir seluruh mayoritas ulama salaf itu ketika bicara akidah, mereka meyakini Allah maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Begitu. Allah ada tanpa tempat. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika meyakini Allah bertempat, ya mangkufur. Salah satu contohnya, coba ini saya baca ya. Yang artinya kalau seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan sebagainya, itu ya memastikan bahwa Allahu maujudun bila makan. Tapi ada pernyataan dari salah satu ulama Hambali ya ini ya. Namanya Ibnu Hamdan Al-Hambali. Ini ulama yang hidup sekitar abad ke-6 Hijriah ya. Nah, itu di dalam kitab Nihayah Al-Mutadiin itu mengatakan begini. Mangkola annahu bidzatihi fi kulli makan au fi makanin fakafirun. Li'annahu yalzamu minhu kita mal makan. Barang siapa yang mengucapkan atau dalam tanda kutip berarti berkeyakinan annahu sesungguhnya Allah bidatihi dengan datnya fikuli makan di setiap-tiap tempat au fi makanin atau berada di tempat khusus, tempat tertentu, fakafirun maka dia telah kafir. Li'anahu karena sesungguhnya orang tersebut yalzamu minhu sudah menetapkan kidamal makan dahulunya tempat, bahwa ada yang maha kidam selain Allah yaitu tempat itu. Nah, jadi, itu yang ya itu Ibnu Hamdan Al-Hambali. Artinya dari Hambali sendiri, ulama Hambali banyak mengatakan begitu. Kalau Imam Abu Hanifah di dalam kitab Al-Fiqh Al-Absat itu mengatakan qultu ara'aita law qila aina Allah taala. Jika diucapkan, jika ada yang bertanya, jika saya bertanya, kabarkan kepadaku. Jika ada yang bertanya begitu, coba jelaskan kepadaku di mana Allah. Seandainya ditanya begitu, bagaimana jawabnya? Faqala Abu Hanifah, maka Imam Abu Hanifah menjawab, kalau ada yang bertanya begitu, yuqalu, maka jawablah lahu, ya. Yuqalu lahu, maka jawablah kanallah ta'ala wala makan qabla ayyahluqal khalqa. Ya, maka jawablah Allah itu ada tanpa tempat.
Allah itu ada sebelum adanya segala sesuatu makhluk. Sebelum adanya makhluk ini. Artinya ini perbincangan ini mungkin tentang tentang yang ayat mastawa 'alal arsyish itu ya. Ar-Rahmanu Kemudian 'ala rastawa. Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa ya. Kalau yang pertama tadi ada beberapa ayat memang salat Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Nah, sebenarnya gimana ya? Ulama yang kelompok ulama mana Pak ya yang apakah itu Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab yang menisbatkan makna istiwa itu dengan bersemayam gitu loh. Jadi kalau ngelihat penjelasan kan itu kan ya tetap bertempat akhirnya itu ya, tentang ayat tadi Ar-Rahman 'ala arsy istawa itu gitu. Nah, kalau Ya, jadi gini ya, kalau secara Allah bertazila, bukan dia bertempat, Bang. Jadi abang pakai logik aja, Bang. Kalau seandainya Allah bertempat, maaf Pak, di sini nggak bisa Pak ya, di sini nggak bisa diskusi hanya pakai logik tanpa referensi. Maaf ya, maaf sekali lagi maaf. Kalau sampean hanya pakai logika murni, ya bukan di sini tempatnya. ya maksudnya Artinya, kita pakai logika artinya gini, Bang. Seandainya Allah itu bertempat cuma di aras, kenapa kita mesti sholatnya di bumi? Itu pertanyaan logik sekali, Pak Ustadz. Kenapa kita mesti sholat menghadap tembok masjid, sedangkan Allah bertahta di atas Pak, arsy? gini Pak. ya malah kemana-mana Gini, mati gak hitop jelas kita, malah kemana juga. gini, hitop kita itu Wahabi Pak. Mereka pakai kitab, pakai dalil Pak. Kalau kitab kosong-kosong, ini nggak habis-habis. Kan gitu ya, iya. Kitab kita itu orangnya pakai kitab Pak. Dia Udah nggak ketemu, kitab. nggak ketemu Pak. Nggak ketemu Pak. Kalau akal itu Pak gini Pak, kalau barang siapa mencari Tuhannya tanpa melalui jalan yang dibenarkan, dia tidak akan menemui apapun kecuali dia akan semakin jauh dengan Tuhan. Iya Pak, gak bisa Pak. Sampean mengatakan kalau secara logika kalau Allah di arsy, kenapa kita itu sholatnya menghadap Ka'bah? Ya gak nyambung Pak itu Pak. Logika Ya, gak nyambung. Enggak nyambung, memang benar. Nah iya. Iya, ya makanya Pak Itu gini bukan Pak. masalah. Ada doa itu Jadi begini. gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya antara Allah di arsy dan sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah itu gak ada hubungannya. Kenapa kita sholat di bumi? Makanya ada gini. hubungannya. Orang-orang Ahlussunnah itu doanya kan seperti ini. Allahumma antal maksudi. Makanya kalau kita itu mencari Tuhan itu jangan sampai keliru. Lah untuk jangan sampai keliru itu tidak cukup dengan logika. Karena Wahabi berdalil Pak. Walaupun nanti muradnya keliru lah. Contoh seperti tadi referensi yang dibaca Yemasun itu dimentahkan oleh Wahabi itu. Katanya sanad tentang riwayat Imam Syafi'i ke kubur Imam Hanifah itu tidak sahih. Doif katanya. Ya doif tapi Wahabi tidak berani muncul di permukaan ketika sudah sampai ke puncak itu Pak. Ya makanya yang penting itu kita referensi dulu, kemudian kalau mau melebar ke logika tapi sedikit. Ya terus sih lanjut. Kalau masalah pembahasan kuburan itu kan panjang, Bang. Enggak, ini kita lagi pembahasan Tuhan, kita membahas tentang istiwa. Jadi saya mau nanya kalau dari segi keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, teman-teman Nahdiyin gitu ya. Itu menerima tidak tentang kalau mana istawa ala itu diartikan dengan ketinggian. Jadi dimaknakan dengan ala wa irtafaq itu secara keilmuan diterima tidak itu? Ditafsir kan? Ditafsir. Ketinggian itu hizi atau maknawi. Kalau hizi tidak diterima. Kalau maknawi diterima. Serupa perkataan Allah fauqal ars fauqas sama. Itu kalau fauqonya itu darjah bukan makan tapi makanah itu diterima. Gitu kan? Lanjut. Coba Mason dilanjut dulu, nanti kita teruskan lagi. Udah. Jadi gini Pak,
eh, sebelum melangkah jauh ke sana itu, sebelum melangkah jauh membahas per ayat-ayat itu, bahwa di dalam pembahasan sifat-sifat Allah itu, yang sifat-sifat Allah yang ada di dalam nas Al-Quran dan hadis itu kan dibagi, Pak. Ada yang namanya ayat atau sifat-sifat khobariyah atau ayat-ayat mutasabihat. Ayat-ayat mutasabihat. Nah, ayat-ayat mutasabihat itu bagaimana? Ayat-ayat yang seandainya di situ itu diartikan secara dohirnya ayat, teksnya ayat, maka akan menimbulkan tasbih. Ya, maka akan menimbulkan tasbih. Jadi, maja'a fil Quran wa sunnah asoiha al-masyhurah minan nusus alati yuhimu dohiruha musabihatallahi ta'ala li khalqihi. Itu ayat-ayat mutasabihat, bahwa nas yang datang dalam Al-Quran dan sunnah yang sahih, yang masyhur minan nusus, yang di situ itu kalau diartikan dohirnya, yang dohir ayatnya itu bisa menyerupakannya, bisa memberikan pengertian yuhimu musahabatallahi li khalqihi. Nah, itu ada begitu-begitu, sehingga ulama-ulama itu menyebutkan ayat-ayat mutasabihat. Nah, di dalam ayat-ayat mutasabihat itu bagaimana para ulama salaf itu memperlakukan. Contoh begini. Di dalam kitab Al-Asma wa Sifat ya, Al-Baihaqi. Di dalam kitab Al-Asma wa Sifat Al-Baihaqi. Ketika ini menceritakan, menukil bagaimana akidahnya Abi Sulaiman, menukil perkataannya Abi Sulaiman Hamad Al-Khotobi. Ya. Ini ketika membahas hadis nuzul itu loh, hadis nuzul. Jadi Allah itu kan ada hadis yang sepertiga malam kan turun ke langit dunia itu. Nah, bagaimana ulama salaf itu mengomentari hadis itu? Wa hadza minal ilmi alladzi umirna an nu'mina bi dzahirihi wa alla naksifa an batinihi wa huwa min jumlatil mutasyabih. Karena itu termasuk mutasyabih. Apa tuh mutasyabih itu? Mutasyabih itu adalah nas yang di situ arti teksnya itu nanti akan menimbulkan pemahaman menyerupakan kepada makhluknya. Termasuk sifat turun. Turun ini kan dari atas ke bawah. Ini kan perbuatan makhluk. Maka bagaimana kita itu disuruh mengimani nasnya, nu'minu bidohiri, artinya mengimani nas ayat itu. Wa alla naksifan batini, artinya tidak membahas maknanya. Nah, ini termasuk bagian nanti dari tafwid. Ini adalah bagian dari tafwid. Nah, dan masih banyak lagi nanti ya. Termasuk Imam Ibnu Surat, semisal Imam Ibnu Surat ini dikutip, perkataan Ibnu Surat dikutip oleh Ad-Dahabiyah di kitab Al-Ulu. Bagaimana Imam Ibnu Surat, salah satu ulama salaf ini mengatakan i'tiqaduna fihi wa fil ayil mutasyabih fil Qur'ani anak balaha wala naruddaha wala nata'awwalaha bita'wilil mukhalifin wala nahmilaha alal mutasyabihil musyabihin wala nutarjiman sifati bilughati ghairil arabiyyah. Nah, bahwa itikad kami, keyakinan kami di dalam ayat-ayat mutasyabihat atau nas-nas mutasyabihat ya di dalam Al-Qur'an itu adalah menerimanya anak balaha wala naruddaha, tidak menolaknya. Jadi menerima, tidak menolaknya.
kemudian tidak mentakwilnya dengan takwil mukhalifin, takwil orang yang takwilnya melenceng. Karena nanti takwil ada dua, ada takwil yang mukhalifin, ada takwil yang mayalikubih. Nah ini yang ditolak adalah yang takwil mukhalifin. Wala namilaha ala tasbil musyabihin, dan juga tidak memperlakukan ayat itu seperti bagaimana perlakuan orang-orang musabihah atau kaum musabihah. Wala nutarjimu an sifatihi bilugati orul arabiyah, dan saya tidak menerjemahkan dan itikat kami tidak menerjemahkan ayat-ayat itu atau sifat-sifat itu selain ke bahasa Arab. Ya, tidak menerjemahkan ke selain bahasa Arab. Itu begitu. Nah, kalau melihat ini, ya ketika istawa dimaknai diartikan bersemayam, ya nanti bertentangan dengan ini nanti. Artinya Bertentangan dengan akidahnya ulama salaf. ya Pak ya, artinya begini ya, kalau dari sebenarnya saya ini gini-gini, saya nangkepnya kok kayaknya secara keilmuan memang ini dianggap usul yang memang harus benar-benar dijaga begitu ya Pak ya, tentang ini kan menjadi perdebatan panjang itu kan. Kalau saya lihat di sejarahnya itu sebenarnya dulu tema-tema seperti ini hanya dibahas di forum-forum orang-orang yang benar-benar berilmu gitu. Sekarang udah menjadi makanan orang awam juga gitu kan akhirnya. Kalau statement tentang ini, pernyataan tentang begini itu begini pernyataannya. Sebenarnya kalau bicara tentang akidah Islam yang berkaitan dengan perbedaan definisi tentang alal arsyistawa tadi, itu tidak perlu diperdebatkan terlalu runcing, karena pada intinya esensi atau nilai utama dari tauhid itu bukan memperdebatkan tentang zatnya gitu loh. Bukan memperdebatkan tentang zatnya, tapi tentang keilahiyahnya. Kemudian pada hal-hal yang memang banyak hal yang sudah disepakati di antara perbedaan persepsi akidah teman-teman di sebelah gitu kan dengan teman-teman aswaja gitu. Itu gimana itu? Jadi ini sebenarnya nggak usah diperdebatkan gitu. Kan ada kelompok yang mengatakan gini, saya potong ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Mengapa ini menjadi perdebatan yang sangat runcing ya? Karena begini Pak, di aswaja itu ada tartib, ada nidom maksudnya. Kalau di aswaja itu, kita itu sebenarnya pertama itu kalau kita mengaji ya, yang bawah, yang dasar, itu kita cukup mengenal Allah wujud kidam bakok sampai sifat 20 dan itu didalami. Ketika nanti Bapak mendalami mukhalafatul khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat, ini langsung Bapak paham mengapa tidak berani meletakkan Allah pada tempat. Itu kaidah yang pertama kali dijunjung oleh aswaja. Lah mengapa menjadi perbedaan sangat runcing? Karena Wahabi mengutik-ngutik Pak, mengotak-atik yang sepatutnya ini tidak perlu diperbincangkan di khalayak rame, karena mereka yang dibahaskan itu coba di level mereka. Allah tangannya dua, kanan semua. Allah tangannya dua, kiri kanan. Mereka sendiri sebenarnya bingung. Lepas itu Allah ada wajah, Allah di aras. Ini yang menjadi masalah, menjadi semakin runcing sehingga sampai ke telinga kami dan kami harus mereact atau merespon. Sebenarnya bagi kalau aswaja itu santai, karena kalau fardu kifayahnya, fardu ainnya Pak ya, apapun ya kalau fardu ain ini memang ringan. Contoh sholat 5 waktu ringan Pak. Lah terus fardu ainnya pada ilmu tauhid itu apa? Ya sifat 20 itu fardu ain. Itu ringan. Lah yang menjadi berat ini kan mereka yang tak seharusnya itu fardu kifayah, tapi gini ya Pak, tak ya, seharusnya sebenarnya dimunculkan di permukaan. Sebentar gini. Yang seharusnya itu kan untuk para pengajar, untuk para orang-orang pondok, itu mereka korek ke bawah sehingga kita harus menjawabnya di permukaan. Nah gitu Pak. Betul ya? Coba ya di tasnya ya. Nah, artinya seperti itu. Monggo Pak di respon. Ya begini. Kami juga tidak tahu ya ini mulai ramenya kapan. Yang pasti bahwa
kita ini sudah dituduh sesat oleh mereka. Ya, Asy'ariyah itu termasuk aliran yang sesat secara akidah. Dan mereka dengan terang-terangan itu menulis di kitab-kitab mereka. Termasuk ya di Jawa itu kan punya buku yang Mulia dengan Manhaj Salaf itu terang-terangan, termasuk aliran-aliran sesat itu Asy'ariyah, Maturidiyah, begitu di bukunya. Apa yang mereka sesatkan? Ya mengenai akidah ini, Nah, sehingga ini perlu kita luruskan. Karena kalau urusan akidah ini tidak sepele. Beda dengan furuk ya. Kalau semisal kunut gak kunut, tahlil gak tahlil, itu kan ya apa itu khilafiyah lah. Gak berat lah. Tapi kalau masalah akidah ini kan berat. Karena urusannya hitam putih kalau akidah ini. Bisa kufur. Urusan kufur dan gak kufur kalau akidah ini. Nah, Asy'ariyah yang jumlahnya mayoritas di dunia Islam mulai dari para zamannya ulama salaf sampai hari ini dan sampai ila yaumil qiyamah tetap menjadi mayoritas. Nah, ini kok disesat-sesatkan bahkan dikafir-kafirkan oleh kelompok yang namanya Wahabi. Oleh kelompok Wahabi. Ya termasuk yang paling sering diperdebatkan itu kan Ar-Rahman al-Istawa itu. Nah, setelah kita cek di kitab-kitabnya ulama salaf itu ternyata ya mereka yang keliru mereka gitu loh, yang keliru mereka dari ulama-ulama mutabaroh ya. Karena kalau Wahabi ini kan satu ekornya memang ada sebagian orang-orang Hambali itu yang pahamnya tajsimnya, musabbih ya kayak Ibnu Taimiyah. Ada itu siapa yang ada beberapa memang ada ya, bukan mereka itu nggak ada kawan, ada tapi kan nggak banyak. Ada beberapa memang ulama-ulama dulu itu yang berfaham mujasimah musabbihah itu memang ada, tapi kan nggak banyak, bukan mayoritas ya, minoritas. Mereka minoritas. Nah, kalau kita mau cross check betul, ayo mau banyak-banyak data semisal begitu. Semisal bahwa seperti apa toh akidahnya Imam Nawawi, semisal akidahnya Imam Izzuddin bin Abdissalam, akidahnya 4 madhab itu seperti apa semisal. Bisa nanti kita bandingkan, kita kaji lah semisal begitu. Nah, termasuk dicoba sekarang ini kesimpulan dari ulama, termasuk ulama akhir ya ini 794 ya Imam Al-Hafidz Badruddin Az-Zarkashi. Ya. Ini abad ke-8 Hijriah ya, Ya hampir semasa dengan Ibnu Taimiyah. Ini di dalam kitab Al-Bayan fi Ulumil Quran itu beliau menjelaskan begini. Waqad ihtalafa anasu fil waridi minha al mutasabihati fil ayati wal hadisi ala salasi birokin, bahwa manusia umat muslim ini terpecah menjadi 3 kelompok dalam memahami ayat-ayat mutasabihat. Ya, terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama annahu la madkhala li ta'wil biha. Mereka menolak takwil, mereka enggak mau takwil. Bal tujra ala dohiriha, tetapi memperlakukan ayat itu sedohirnya ayat. Wala nu'awilu syai'an minha, dan tidak menakwil sedikit pun. Wahum al-musabbihah. Coba kalau kita paham ini, annahu la madkhala li ta'wil fiha bal tujra ala dohiriha wala nu'awilu syai'an minha. Ini kelompok pertama. Menolak takwil, la madkhala li ta'wil, memperlakukan ayat itu sedohirnya ayat dan tidak mentakwil sedikit pun. Yadun ya dimanai tangan, ya pokoknya tangan. Wajah ya dimanai wajah, ya pokoknya wajah. Astawa ya dimanai bersemayam, pokoknya bersemayam. Yang zilu dimanai turun, ya pokoknya turun. Ya. Usbu ya dimanai jari, ya pokoknya jari. Kan begitu. Pokoknya yang ala dohiriha. Wala nu'awilu syai'an minha. Wahum al-musabbihah, mereka adalah kelompok musabbihah. Jadi memperlakukan ayat itu sesuai dengan ayatnya, sesuai dengan dohirnya ayat. Nah, sekarang kelompok kedua.
Kelompok kedua ini analaha takwilan la walakinna numsiku anhu. Ya. Kelompok yang berpandangan bahwa analaha takwilan, bahwa ayat-ayat itu boleh ditakwil, walakinna numsiku anhu. Ya, tetapi mereka itu, kami itu menghindar dari melakukannya, artinya melakukan takwil. Mereka tidak mentakwil ayat itu. Ma'atangzi itiqadina anis sabhi wa ta'til. Bersamaan dengan di situ itu menjauhkan keyakinannya dari tasbih dan taktil. Tasbih ini adalah menyerupakan Allah dengan makhluk, artinya mengambil dohirnya ayat. Taktil ini berarti menolak sifat itu. Mereka berkata bagaimana? Wa naqulu ya'lamu illallah. Kami berkata la ya'lamu illallah. Tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Nah, ini wahwa qaulus salaf. Ini adalah qaulus salaf. Artinya ulama-ulama salaf begitu keyakinannya. Wasalisu annaha muawalatun wa awwaluha ngalama yalikubi. Nah, ini yang kelompok yang ketiga itu adalah annaha muawalatun, kelompok yang di situ mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Dan mereka wa awaluha alama yalikubi, mentakwil dengan takwil yang yalikubi. Makanya tadi kalau di kitab yang al-ulu tadi kan menolak takwil yang mukhalifin. Nah, ini yang takwil yang lain, ini takwil yang mayalikubi, takwil yang cocok dengan sifat-sifat Allah. Ya, nah ini kelompok ketiga. Kemudian beliau wal awalu batilun, yakni madhabul musyabihah. Kelompok yang pertama tadi itu adalah kelompok yang batil. Kemudian wal akhironi mangkulani anis sahabah. Kemudian yang dua, yang tafwid dan yang ketiga takwil itu adalah dinukil dari para sahabat. Nah, ini kesimpulannya ulama mutaakhirin, ya, yang semasa dengan Ibnu Taimiyah. Melihat dari panjangnya sejarah bagaimana ulama-ulama dulu itu ya merespon ayat-ayat mutasyabihat dan nas-nas hadis-hadis mutasyabihat, itu terus disimpulkan ada 3 golongan. Golongan tafwid. Golongan tafwid itu apa? Golongan yang di situ itu memasrahkan sepenuhnya, artinya hanya kepada Allah, tanpa tasbih dan tanpa taktil. Berarti seandainya saya yakin bahwa Allah itu punya sifat namanya istawa, karena memang ada ayat Al-Quran Ar-Rahmanu ala istawa. Tetapi apa artinya istawa? La ya'lamu illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Saya yakin bahwa Allah itu punya sifat yad, berangkat dari ayat yadullah fawqa aydihim. Apa artinya ayat? La ya'lamu illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Saya yakin Allah itu punya sifat nuzul, berdasarkan hadis yang jilullah tabaraka wa ta'ala ila akhirih. Tapi apa maknanya nuzul di situ? La ya'lamu illallah. Seterusnya dan seterusnya, semua dibegitukan. Nah, ini adalah akidahnya ulama salaf. Ini kesimpulannya dari Imam Hafidz Al-Badruddin. Atau ada yang mentakwil, tapi ya takwil yang yalikubi, takwil yang di situ sudah diajarkan oleh para sahabat. Ya, termasuk bagaimana sahabat Ibnu Abbas di situ mentakwil beberapa ayat Al-Qur'an. Diriwayatkan oleh ulama-ulama salaf banyak sekali ya di situ ya. Nah, itu boleh begitu mentakwil, tapi takwil yang yalikubi, takwil yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama muktabar, termasuk diajarkan oleh para sahabat. Nah, ini yang ketiga ini yang batil, yaitu yang tadi memperlakukan ayat itu sedohirnya ayat, tidak mentakwilnya. Dohirnya ayat apa? Ya yadun ya tangan, istawa ya bersemayam. Nah, di situ yang perbedaan yang sangat mendasarnya di situ itu gitu loh. Ya baik. Nah, ini